saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam video pastoral pada kali ini saya ingin membahas tentang pertumbuhan secara eksternal dari kerajaan Allah. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 13 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Di sini Tuhan Yesus membandingkan kerajaan Allah itu dengan benih daripada biji sesawi yang sangat kecil, dan kemudian biji itu atau benih itu bertumbuh menjadi pohon yang besar. Jadi kita melihat bahwa ada kekuatan yang eksternal yang ditunjukkan oleh kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan hanya memiliki awal yang kecil, tapi kemudian kita melihat ada pertumbuhan secara eksternal, semakin hari semakin besar, dan akhirnya sangat besar. Jadi biji sesawi itu bertumbuh ketika ditanam dan kemudian menjadi pohon yang besar. Nah, saudaraku, pertumbuhan secara eksternal dari kerajaan Allah ini sekarang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan dengan zaman Tuhan Yesus. Kita tahu pada awalnya kerajaan Allah itu hanya satu bangsa yang kecil, satu kelompok kecil orang, dimulai dari seorang guru bersama-sama dengan 12 orang muridnya, dan kemudian ketika mereka berkumpul di Galilea setelah kebangkitan ada sekitar 500 orang, dan ketika mereka berkumpul di Yerusalem ada 120 orang. Kemudian ketika Petrus berkhotbah, Roh Kudus bekerja dan 3.000 orang bertobat. Kemudian setelah itu Injil disebarkan dari Samaria, Yerusalem, dan sampai ke seluruh ujung dunia. Nah, kita menyaksikan bagaimana pertumbuhan dari kerajaan Allah tersebut. Jumlahnya awalnya sangat kecil, kemudian terus membesar, dan membesar. Jadi kekristenan semakin menyebar, Injil semakin menyebar, Injil semakin disebarkan sampai ke seluruh ujung bumi. Dan akhirnya apa? Akhirnya firman Tuhan berkata, burung-burung di udara bersarang di dahan-dahannya. Nah, ini tentu satu bahasa yang dipinjam dari Perjanjian Lama. Maksudnya adalah orang-orang yang bukan bagian dari kerajaan Allah itu pun mendapatkan manfaat dari kerajaan Allah itu. Jadi bangsa-bangsa di dunia akan menemukan tempat peristirahatan, menemukan berkat-berkat. Karena apa? Karena pengaruh dari pertumbuhan kekristenan. Ini merupakan sebuah konsep yang cukup sederhana. Jadi saudara, ketika kerajaan Allah itu bertumbuh dalam bentuk luarnya secara eksternal yang dapat dilihat, ketika kerajaan Allah itu berkembang, apa yang menyertainya? Sebuah kemajuan peradaban. Jadi kekristenan adalah agama yang membawa anugerah bagi dunia ini, yang sebelumnya kafir. Banyak bangsa di sepanjang sejarah dunia yang mendapatkan manfaat dan berkat dari pertumbuhan kerajaan Allah ini. Inilah yang kita sebut sebagai pertumbuhan secara eksternal dari kerajaan Allah. Mari saudaraku, kita bersama-sama yang sudah berada dalam kerajaan Allah ini, kita bersama-sama bekerja bagi Tuhan, sehingga kerajaan Allah terus bertumbuh semakin besar secara eksternal dan dapat dilihat oleh orang, dan dampaknya itu sungguh-sungguh boleh dirasakan oleh banyak orang. Amin.